Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, di mana sebelumnya kita sudah melakukan digitasi peta atau kita sudah mencobakan bagaimana membuat suatu file shapefile untuk objek titik, poligon, dan juga garis. Nah, sekarang kita akan cobakan melakukan digitasi peta. Nah, contoh peta kita kali ini itu adalah peta Tangerang Selatan. Kemudian di sini teman-teman kembali ke dalam project baru. Jadi kita buat project baru. Namanya di sini adalah untuk toolbar new project. Nah, langkah pertama mungkin kita dapat panggil terlebih dahulu data peta yang kita punya. Di sini posisi yang punya saya atau yang saya punya terkait dengan peta Tangerang Selatan akan saya masukkan terlebih dahulu. Ini adalah peta Kota Tangerang Selatan yang akan kita lakukan proses digitasi. Di sini teman-teman mungkin dapat memperhatikan semuanya ya, mulai dari mungkin ketika di zoom mungkin sedikit agak pecah, tetapi masih bisa dilakukan proses digitasi. Nah, di sini kita akan cobakan semuanya itu seperti apa. Kita mulai dari titik, garis, dan juga poligon. Nah, karena di sini belum ada layer atau objek untuk titik, garis, dan juga poligon, kita buat terlebih dahulu menggunakan yang namanya new shapefile atau toolbar new shapefile. Nah, toolbar ini akan kita pilih terlebih dahulu. Apa yang akan kita pilih? Nama objeknya. Nah, sebelum itu kita masuk ke browser. Jadi teman-teman silakan tentukan nama objek yang akan dibuat untuk Tangerang Selatan. Nah, di sini kita mulai dari poligon kecamatan. Nah, di sini saya buatnya poligon kecamatan. Teman-teman boleh mengikuti, boleh mempunyai nama file tersendiri. Yang ini untuk poligon kecamatan, kita geometrinya kita gunakan adalah poligon, karena itu adalah poligon yang akan kita petakan nanti. Kemudian di sini sudah ada filenya, itu yang pertama ada ID. Jadi selain ID, apa yang kita butuhkan? Kita coba lihat petanya. Biasanya informasi apa saja yang akan kita tampilkan? Sepertinya di sini ada informasi kecamatan, nama-nama kecamatan ya. Berarti filenya salah satunya adalah kecamatan. Tipenya kita gunakan tipe text data karena kita nanti akan memasukkan tipe karakternya itu adalah data atau teks. Kemudian dipilih add to field. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa informasi seperti jumlah penduduk, kemudian kepadatan. Nah, boleh teman-teman juga masukkan jumlah penduduk. Atau nanti itu juga bisa dimasukkan ke dalam titik. Nah, itu kita masukkan ke dalam titik saja. Nah, untuk si poligon cukup satu saja, kecamatan. Kemudian oke, kita punya satu di sini untuk si poligon kecamatan. Nah, setelah itu ingat-ingat kembali pelajaran kita terkait dengan digitasi peta. Kalau kita tidak bisa melakukan digitasi atau si data frame kita ini tidak bisa kita lakukan proses editing tanpa kita aktifkan terlebih dahulu si toggle editingnya. Jadi silakan diaktifkan toggle editingnya. Kemudian teman-teman pilih add polygon. Add polygon ini difungsikan untuk menambah data polygon yang ada pada data frame. Nah, agar menjadi detail digitasi kita itu menjadi baik atau proses digitasi kita itu cukup bagus, silahkan teman-teman di sini dilakukan zoom in.
Jadi kalau kita sekarang ingin melakukan digitasi peta untuk area. Area di sini adalah area kecamatan. Nah, dari mana kita melakukannya? Yang kita ambil adalah garis hitam. Jadi, sepanjang garis hitam inilah kita melakukan proses digitasinya. Nah, kenapa yang garis hitam? Karena yang warna biru ini adalah sungai. Yang berwarna merah ini adalah jalan. Jadi, batasan dari area itu adalah yang berwarna hitam. Nah, kalau dilihat di sini, si Kecamatan Serpong Utara itu areanya berwarna kuning, kemudian Pondok Aren itu area mungkin di sini berwarna putih, Ciputat Timur berwarna hijau, dan kecamatan lainnya itu berbeda warna. Jadi di sini kita akan cobakan masing-masing area itu per kecamatan kita lakukan digitasinya. Nah, kalau untuk digitasi pertama kali saya mungkin mulai dari si yang paling bawah, yaitu ada Kecamatan Setu. Agar prosesnya itu bagus, teman-teman lakukan zoom in-nya sebesar mungkin. Lakukan digitasinya mengikuti garis hitam. Nah, misalkan seperti ini, saya sudah melakukan digitasi, kemudian dia tidak searah dengan atau tidak mengikuti garis hitam. Nah, apa yang harus saya lakukan? Jadi saya tidak perlu mengulang dari awal, cukup pencet di keyboard teman-teman itu backspace atau hapus, tombol backspace atau hapus. Jadi ketika dipencet itu node-nodenya itu akan mundur satu persatu atau dia akan terhapus satu persatu. Jadi ketika teman-teman salah dalam melakukan digitasinya, cukup pencet si backspace atau hapus tersebut, maka nodenya akan mundur secara perlahan. Jadi tidak perlu mengulang dari awal. Jadi jika ada kesalahan, silakan pencet tombol backspace. Lalu ikuti proses digitasinya mengikuti garis berwarna hitam. Lalu kemudian misalkan teman-teman di sini ingin menggeser si petanya. Nah, petanya di sini digeser bisa menggunakan tombol keyboard panah kiri, kanan, atas, bawah yang ada di yang ada di keyboard teman-teman, atau bisa juga dengan cara aktifkan toolbar hand. Di sini namanya adalah pen map yang ada gambar tangan. Jadi ketika diklik, teman-teman bisa leluasa memindahkan petanya. Kemudian di zoom in, kemudian dipindahkan menggunakan si pen map tadi, atau bisa menggunakan kursor atau menggunakan keyboard yang ada pada laptop atau PC teman-teman. Keyboard panah atas, bawah, dan kiri kanan. Lalu bagaimana kalau misalkan menggunakan map pen, kembali melakukan editing, aktifkan lagi si add polygonnya. Nah, ketika diaktifkan lagi, tinggal lanjutkan saja. Tadi teman-teman terakhir di bagian mana. Lakukan itu sepanjang garis berwarna hitam. Jadi semakin teman-teman zoom, maka semakin bagus nanti hasil digitasinya. Lengkungannya itu terlihat. Jadi kalau saran saya, lakukan zoom in-nya itu sebesar mungkin atau sebesar mungkin, sehingga nantinya hasil digitasinya itu menjadi lebih bagus atau lebih jelas. Dapat kita katakan itu menjadi lebih jelas. Kalau kemarin untuk latihan atau untuk uji coba kita melakukan digitasi, teman-teman masih melakukannya secara kaku atau tajam ya belokannya. Nah, sekarang karena kita sudah punya peta dan kita akan cobakan, jadi tidak mungkin suatu peta itu areanya itu tajam. Dia pasti memiliki lengkungan. Jadi agar lengkungannya itu terlihat, zoom si peta tersebut sebesar mungkin.
kalau dapat saya katakan proses digitasi ini butuh kesabaran ekstra ya, apalagi ketika teman-teman salah dalam melakukan proses digitasi atau ada bagian yang terlewat seperti melewati garis hitamnya atau tidak mengikuti garis hitamnya. Silakan melakukannya itu secara hati-hati, tidak perlu terburu-buru. Mungkin di sini untuk uji coba yang saya lakukan tidak terlalu rapi ya, karena terlalu memakan banyak waktu kalau untuk saya lakukan secara rapi. Jadi silakan teman-teman yang melakukannya secara rapi. Di sini saya akan cobakan nanti untuk 2 kecamatan saja. Silakan teman-teman lanjutkan untuk semua kecamatan. Kenapa hanya 2? Karena untuk 2 saja itu kita sudah menghabiskan sekitar beberapa menit. Untuk beberapa jam juga itu sepertinya. Teman-teman juga boleh mencobakan kalau misalkan punya peta yang lain, boleh menggunakan peta tersebut. Kalau misalkan di sini untuk peta saya mungkin sedikit tidak terlalu jelas, teman-teman punya contoh peta yang jelas, silakan mengikuti peta tersebut. Nah, ketika sudah berada di pertemuan titik terakhir, klik kanan, kita masukkan ID-nya adalah 1, kecamatannya di sini adalah Kecamatan Setu. Oke. Nah, jadi terlihat ya bahwa Kecamatan Setu sudah kita lakukan proses digitasi. Nah, yang selanjutnya yang ingin kita lakukan proses digitasi itu usaha. Di sini saya akan mencobakan yang berdekatan dengan Setu. Kenapa? Nanti kita akan menggunakan yang namanya toolbar snapping. Nah, kalau misalkan teman-teman belum mempunyai toolbar snapping, silakan diaktifkan dengan cara klik kanan di bagian kotak putih di bagian deretan toolbar, klik kanan, kemudian aktifkan snapping. Kalau di sini saya sudah aktif ya, makanya checklistnya ada. Nah, kalau belum aktif atau checklistnya belum ada, silakan di checklist. Maka nanti akan muncul toolbar snapping. Nah, snapping itu yang mana? Yang ada gambar magnet. Nah, di sini saya akan cobakan dengan proses digitasi yang tidak terlalu panjang, yaitu mungkin di area Kecamatan Pemulang. Nah, bagaimana caranya agar proses? Nah, di sini kan ada batasan nih di bagian Setu dengan bagian si Pemulang. Nah, ada batasan yang menyatu. Jadi agar si batasan ini menyatu dengan si Kecamatan Pemulang, kita aktifkan snapping toolnya. Kemudian vertexnya kita ganti menjadi si area atau segmen juga bisa, segmen saja. Nah, kemudian kembali lagi kita gunakan add polygon kalau untuk polygon. Lakukan zoom in. Nah, teman-teman arahkan kursornya mendekati kecamatan si Setu tadi. Kalau saya di sini berwarna pink. Jadi ketika diarahkan kursornya mendekat, bahwa dia terlihat warnanya itu berubah, ada warna pink di dalam kotak panah atau kotak kursor kita tersebut. Arahkan
ke ujung bagian kecamatan situ, dia pasti akan menyatu titiknya. Lalu lakukan proses digitasi untuk kecamatan Pamulang tadi. Untuk petanya saya sudah masukkan di e-learning kita bagi yang menggunakan e-learning, dan si akad kita bagi yang selama ini untuk mata kuliah kita menggunakan si akad. Nah, kalau tadi misalkan teman-teman melakukan digitasi pada kecamatan yang berbeda, boleh, tidak harus mengikuti yang saya punya, boleh dimulai dari atas, kecamatan Ciputat atau Serpong yang terlebih dahulu ingin dilakukan digitasi, bebas. Nah, ini ada batasannya, kita belok ke kiri karena yang akan kita proses lakukan digitasi adalah kecamatan yang berwarna ungu, atau ini adalah kecamatan kecamatan Pamulang. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nah di sini nanti akan saya cobakan ketika proses digitasinya yang saya lakukan itu seharusnya belum selesai, ternyata saya terlanjur untuk mengklik kanan, atau ketika kita mengklik kanan itu tandanya kita sudah memasukkan data atributnya ya, padahal proses digitasinya harusnya belum selesai. Nah, bagaimana itu kalau misalkan proses digitasinya itu belum selesai tapi ternyata teman-teman sudah terlanjur melakukan klik kanan, gimana data inputannya sudah dimasukkan. Jadi ketika misalkan di sini saya cobakan, nah di sini ya, kalau teman-teman lihat proses digitasi saya itu harusnya belum selesai, ternyata saya terlanjur sudah klik kanan. Berarti saya masukkan dulu ID-nya dan kecamatannya itu adalah Kecamatan Pamulang.
Sehingga proses digitasinya atau peta yang dihasilkan seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah kita mundur atau menghapusnya? Tidak perlu. Kita tidak perlu menghapus peta yang sudah kita hasilkan sebelumnya. Kalau misalkan ada beberapa kesalahan seperti ini, yang kita lakukan adalah memperbaikinya saja. Caranya bagaimana? Kalau tadi kita gunakan adalah add polygon untuk menambah area, sekarang kita gunakan vertex atau current layer, vertex tool. Vertex tool ini digunakan untuk melakukan pengeditan. Kita bisa memperbaiki garis yang ada di area poligon kita. Nah, di sini untuk garis yang ada di area poligon saya, arahkan saja kursornya ke bagian poligon yang ingin dilakukan pengeditan. Nah, teman-teman perhatikan di bagian garis ini terdapat tanda tambah. Nah, di sanalah yang akan diklik. Kemudian arahkan dia ke bagian yang ingin diperbaiki. Memang prosesnya agak lama, tetapi itu resiko yang harus kita terima karena tadi kita kesalahan dalam melakukan digitasi yang harusnya belum selesai, terlanjur kita melakukan klik kanan. Jadi setiap teman-teman menemukan tanda tambah, diklik, kemudian arahkan dia ke semestinya proses digitasi tersebut. Memang proses seperti ini agak lama ya, karena resiko yang harus kita ambil ketika kita belum selesai tetapi terlanjur mengklik kanan. Kalau misalkan sudah cukup dibiarkan saja. Di sini cukup lama ya, saya selesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini titik si kecamatan yang bagian kanan tadi ada pemulangnya dan sebagian kiri tadi saya lupa satu atau apa. Pokoknya kecamatan 2 ini titik akhir dan titik awal itu tidak bertemu atau batasan untuk area kecamatannya itu tidak bertemu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pindahkan saja titiknya menjadi titik awal dan juga titik akhir si peta tersebut. Kemudian di bagian batasan perbatasan masing-masing kecamatan, teman-teman arahkan kursornya atau si garisnya itu di pertemuan mereka. Kalau bisa di setiap siku-sikunya atau bagian ujungnya ya. Nah, ini terlihat ya bahwa di bagian kiri petanya itu menutupi kanan kecamatan. Nah, ini adalah si batas kiri, sedangkan ini adalah batas kanan. Jadi dia menutupi, berarti tidak bertemu. Nah, silakan teman-teman tarik yang sebelah kanan kita atau peta kita yang di sebelah kanan ini keluar sedikit, kemudian pertemukan mereka. Jadi batasannya mereka itu bertemu. Nah, di sini juga ada sedikit perbedaan. Jadi gampang kita melihat bahwa oh ternyata ini tidak sejajar atau bagaimana. Jadi kalau misalkan teman-teman ragu bagaimana dia agar sejajar, lihat masing-masing ujung dari peta tersebut. Nah, di sini kan ada bagian batasan siku. Nah, disitulah titik untuk pertemuannya yang akan dilakukan dempetan tersebut. Ketika dilakukan pemindahan kursor juga terlihat ya, bagian kanan mengimpit bagian kiri, jadi mundurkan sedikit,
perbaiki. Memang proses digitasi itu agak lama, tetapi hasilnya kalau misalkan kita rapi, itu akan memuaskan. Nah, bagi yang sudah selesai, mungkin boleh kalau masih mengingat bagaimana cara membuat objek titik dan juga objek baris, silakan dilanjutkan dengan membuat jalan yang ada pada masing-masing peta tersebut. Nah, kalau misalkan seperti ini terjadinya, ada titik yang harusnya dia berada di sejajar di lurus ya, atau saya menariknya terlalu jauh ke dalam. Teman-teman bisa mengganti titik tersebut menjadi ke depan, atau cara lainnya cukup hapus titik yang akan dilakukan pergeseran. Menghapusnya sama seperti kita menghapus atau memundurkan garis-garis yang tadi menggunakan yang namanya backspace.
proses digitasi sudah selesai. Agar warnanya itu berganti, sebelum itu kita simpan terlebih dahulu ya. Kita nonaktifkan toggle editingnya juga. Nah, agar warnanya dapat terlihat berbeda ya, silakan teman-teman klik kanan di bagian layar polygon kecamatan tadi, ambil properties, kemudian di sini pilih simbology, single simbol itu ganti dengan kategori, value-nya kita ambil kecamatan, kemudian klik klasifikasi, kemudian oke. Nah, terlihat perbedaan, ada 2 pulau di sini, atau maaf, ada 2 kecamatan. Kecamatan yang pertama itu adalah kecamatan. Nah, di sini tidak terlihat ya nama kecamatannya apa. Agar muncul, mungkin untuk munculnya kita tambahkan saja titik. Atau di sini boleh teman-teman klik kanan, properties, label diambil di sebelah kiri, sama seperti kita memunculkan nama di bagian sebelum pertemuan kita ya. Ambilnya single label, kecamatan, untuk value-nya itu adalah kecamatan, kemudian oke. Muncul nama kecamatannya ya. Kecamatan Setu sebelah kiri, Kecamatan Pamulang sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan cobakan membuat jalan. Nah, kalau seperti ini teman-teman tidak terlihat jalan yang ada di bawah Kecamatan Setu dan juga Pamulang. Jadi agar terlihat gampang untuk melakukan proses digitasinya, nonaktifkan terlebih dahulu si kecamatannya atau poligon kecamatan dengan cara menghilangkan checklist di sebelah kiri. Nah, kemudian kita tambahkan si file baru dengan cara shape new file. Kita tambahkan di sini adalah jalan, garis jalan, karena saya sudah banyak ya untuk filenya di sana. Nah, di sini karena dia tidak ada nama jalan, harusnya ada nama jalan ya, kita kosongkan saja atau kita tidak perlu menambahkan field baru, cukup ID saja. Sedangkan bagian geometrinya pilih adalah line string. Kenapa line string? Karena kita akan membuat jalan. Oke. Nah, di sini boleh teman-teman mengikuti semua jalan yang ada di bagian sepanjang Kota Tangerang Selatan, atau jalannya yang hanya melalui Kecamatan Setu atau Pamulang saja. Nanti kalau untuk proses digitasi lakukan semua kecamatan ya. Langkah selanjutnya adalah kita aktifkan toggle editing. Kita tambahkan menggunakan add line feature. Silakan teman-teman melakukan digitasi, lakukan zoom in juga. Yang dilakukan digitasi adalah jalan yang berwarna merah. Mungkin di sini tidak terlalu terlihat. Digitasinya lakukan serapi mungkin ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana kalau misalkan jalan tersebut berbatasan. Nah, seperti yang ada di dalam beta tersebut, teman-teman dapat lihat ya bahwa jalannya itu menyatu. Nah, dari mana ke mana teman-teman harus membuat jalannya. Kalau di sini saya ngambilnya yang ke bawah terlebih dahulu. Saya kiri, klik kanan, saya pilih 1, ID-nya bebas ya. Kemudian oke. Nah, saya sudah memiliki jalan 1 dan saya tambah juga ke bagian jalan yang lainnya. Saya mau ngambil yang Pamulang dulu. Nah, di sini saya ingin menghubungkan jalan yang bagian bawah. Saya coba hilangkan peta ya. Saya coba munculkan sedikit. Nah, petanya di sini. Tadi saya melakukan proses digitasi petanya, itu jalannya mengarah ke bawah. Padahal pertemuan di Pamulang ini jalannya ada yang mengarah ke atas atau ada 3 cabang. Nah, cabang pertama tadi saya ngambilnya adalah yang ke bawah. Nah, sekarang saya ingin membuat cabang ke atas. Nah, gimana caranya?
Sama seperti kita tadi menghubungkan poligon, kita menggunakan yang namanya snapping. Jadi aktifkan dulu si snappingnya. Tadi snapping saya aktif terus ya. Jadi aktifkan dulu snappingnya. Tanda diaktif itu adalah semua tombolnya itu dapat digunakan. Kalau dia tidak aktif berarti semua tombolnya itu berwarna abu-abu atau dia tidak dapat digunakan. Aktifkan snapping, tambahkan menggunakan add line. Nah sekarang teman-teman arahkan kursornya atau zoom, arahkan kursornya ke garis terakhir, lalu lakukan digitasi. Proses digitasi bebas, teman-teman mau melakukan yang mana terlebih dahulu jalannya. Karena di sini kebetulan kita tidak memiliki nama jalan, klik kanan, ID-nya saya samakan semua. Kemudian kalau bisa jalan yang dipunya atau yang teman-teman buat itu cukup banyak ya. Saya di sini membuatnya kira-kira ada 4 jalan untuk memperlihatkan bagaimana nanti hasilnya. Sampai di sini saja, nanti dilanjutkan lagi. Nah, ketika saya aktifkan peta saya nonaktifkan pulau saya, atau maaf, saya nonaktifkan peta, saya aktifkan poligon. Jangan lupa si layar garisnya disimpan, nonaktifkan toggle editingnya. Kita ganti ke tangan, kita geser. Nah terlihat seperti inilah hasil digitasi terakhir kita, dimana ada jalan, kemudian ada kecamatannya, ada nama kecamatannya. Nah selanjutnya kita ingin menambahkan informasi lainnya. Informasi apa? Di sini terdapat informasinya, jumlah penduduk, kepadatan penduduk. Nah mungkin untuk saat ini tampilannya akan kita tampilkan untuk jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tidak seperti itu. Kita menggunakan titik. Jadi silakan ditambah satu lagi layarnya menggunakan shape file, shape new file. Di sini kita gunakan titik. Kalau saya menggunakan namanya adalah titik lokasi. Namanya adalah titik lokasi. Geometry type-nya itu adalah point karena dia ada titik. Nah, di namanya di sini boleh tambahkan jumlah penduduk atau penduduk saja. Kalau untuk penduduk berarti dia number, boleh tambahkan number, kemudian add. Kemudian kalau di sini juga ada kepadatan, number juga ditambahkan lagi. Kemudian oke. Nah untuk titik boleh teman-teman aktifkan terlebih dahulu toggle editingnya. Sama, semua proses itu sama. Setiap kita ingin menambahkan titik, garis, poligon, kita harus mengaktifkan toggle editing. Nah di sini untuk simbolnya juga berbeda. Kalau tadi adalah add line atau add polygon, sekarang adalah add point. Karena yang akan kita tambahkan ada titik. Teman-teman boleh menaruh atau meletakkan titiknya itu bebas selama dia berada di kecamatan 1. Klik saja, masukkan ID-nya 1, kepadatan penduduknya berapa? 64 985. Nah harusnya tadi ini kita masukkan nomor ya biar ada komanya. 4391. Oke. Berarti di sini ada 2 dengan kecamatan Pamulang. ID-nya 2, jumlah penduduknya adalah 288511, 10, kepadatannya 757. Oke. Nah, kalau kita aktifkan kedua-duanya, kita nonaktifkan pulau kita, peta kita, semua gambar itu kita aktifkan. Nah, di sini tidak terlihat ya informasi apa saja yang ada di bagian titik. Nah, silakan teman-teman aktifkan dengan cara klik kanan. Properties ini khusus di bagian titik ya, simpan terlebih dahulu dan aktifkan toggle editingnya. Klik kanan di bagian layar titik, properties. Setelah itu ambil label,
Kemudian kalau teman-teman ingin single label, ambilnya single label. Nah, kalau di sini, kalau di sini saya akan menampilkan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk, kemudian oke, maka akan muncul kepadatan penduduk di sana adalah angkanya saja 64985. Nah, silakan teman-teman melanjutkan proses digitasinya ke kecamatan-kecamatan yang lain. Untuk hari ini sampai di sini untuk saya contohkan hanya 2 kecamatan saja, yaitu Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Setu. Silakan dilanjutkan ke kecamatan-kecamatan yang lainnya. Jangan lupa disimpan ya. Di sini saya